Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Almas Andri Krisnita, Carita Putri Salsabila Alda, Naili Rahma Maulidia, Nurul Ilmiah, dan yang terakhir saya, Nur Rohma. Di sini kami akan membahas mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama, kami akan membahas mengenai jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab atau al-adab. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan atau kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Kebudayaan yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia. Sedangkan peradaban merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Kebudayaan Islam adalah perwujudan akhlak yang berasal dari Al-Quran. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran umat Islam? Yang pertama, sebab-sebab kemajuan umat Islam yaitu, menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini merupakan masa kemajuan. Ketiga, kekhalifahan. Kemajuan ini dipengaruhi oleh dua tradisi. Pertama, masyarakat Arab mulai memiliki budaya menulis. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Dan selanjutnya sebab-sebab kemunduran umat Islam. Yang pertama, penyerbuan antara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Selanjutnya, Mongolia menghanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Ada 4 ilmuwan, yaitu Jabir bin Hayam, yang kedua Muhammad bin Musa al-Khawarizi, yang ketiga Al-Kindi, dan yang keempat Ibnu Sina. Biodata untuk keempat ilmuwan tersebut yaitu Jabir bin Hayam, yang mempunyai nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayam bin Abdullah Al-Asdi dan dipanggil Al-Asdi. Jabir lahir di Iran tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat tahun 197 Hijriah atau 813 Masehi. Jabir merupakan seorang ahli kimia. Yang kedua ada Muhammad bin Musa al-Khawarizi. Al-Khawarizi lahir di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dia merupakan seorang ilmuwan muslim, ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar, serta ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Yang ketiga ada Al-Kindi, yang memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub Al-Kindi. Ia lahir di Kufah dan menurut Al-Khalili wafat pada tahun 260 Hijriah atau 876 Masehi. Al-Kindi memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya dan menjadi dasar keilmuan modern seperti ilmu dalam bidang astronomi, ilmu alam dan fisika, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni Ibnu Sina, yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir di Avazna di dekat Bukhara, Uzbekistan, Persia pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamzan, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang ahli dalam bidang filsafat dan terutama di bidang kedokteran. Yang kedua yakni ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya. Sebagian pemikir muslim menyatakan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam iptek dan budaya dikarenakan umat Islam lalai dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Dan pola pikir tradisional atau yang sering disebut Jabariyah dan tidak menguasai perkembangan iptek.
Kemunduran di bidang ipteks mengakibatkan negara-negara bermayoritas Muslim tidak dapat membuat rakyatnya makmur, walaupun dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan umat Islam. Terdapat dua aspek penting menuju kebangkitan umat Islam, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Untuk yang internal sendiri, yang pertama, umat Islam secara individual memiliki potensi besar untuk maju. Namun secara kolektif, umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Yang kedua, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perdebatan yang fik furu'iyah atau tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan sebetulnya. Yang ketiga, umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan potensi-potensi yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam mengenai Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk eksternal, yang pertama, Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk bisa bersaing dengan mereka, tetapi tidak juga melupakan Al-Quran sebagai pedoman dan juga panduan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah membahas mengenai aspek menuju kebangkitan umat Islam, sekarang kita akan membahas mengenai potret kebudayaan Islam di Nusantara. Islam berarti penyerahan, kepatuhan, ketundukan, dan perdamaian. Agama Islam memiliki 5 ajaran pokok dan memiliki 2 pedoman yang selalu dirujuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nusantara adalah istilah yang menggambarkan wilayah kepulauan dari Sumatera hingga Papua. Islam Nusantara adalah Islam yang dimiliki oleh Indonesia dengan coraknya yang beragam, berdasarkan karakteristik masing-masing suku bangsa yang ada dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Ada 3 tokoh yang memiliki konsep berbeda dalam mengartikan ini, yaitu Akhil Siraj, Quraisyah, dan Abdul Moqsid Ghazali. Potret kebudayaan Islam Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik As-Saleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh yang terletak di Kerajaan Aceh Besar. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Muhayyad Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Selanjutnya di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta. Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Trenggono memerintah, yaitu Sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di Indonesia. Birokrasi keagamaan di semua kerajaan Islam. Penasehat raja adalah para ulama. Ulama dan karya-karyanya. Ulama terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asrarul Arifin fi Bayan ila Aulu wa At-Tauhid. Ulama lainnya adalah Samsuddin Al-Sumatrani, Nurdin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkel. Selanjutnya, wujud peradaban Islam di Indonesia yaitu arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitek masjid di Indonesia.
Masjid agung di berbagai kota di Indonesia merupakan contoh peradaban Islam di Indonesia, seperti contoh Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan lain sebagainya. Peradaban di Indonesia terbentuk karena adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah melekat di masyarakat. Terdapat seni-seni dalam peradaban Islam di Indonesia. Dalam Islam, Allah bukan hanya Sang Maha Indah, tetapi juga sumber dari keindahan. Karena Allah sendiri Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Ajaran Islam telah bertransformasi pada budaya dan seni masyarakat Indonesia. Contohnya seperti seni baca Al-Quran atau qiraah, sholawatan, musik gambus dan rebana, grup musik modern yang islami, serta seni kaligrafi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang telah kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.